Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Lanjut soal berikutnya. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat aktif intransitif? A. Ia belajar di atas meja. B. Pak Hasan bekerja di kantor. C. Ia menangis meraung-raung. D. Ia melukis dengan kedua kakinya. E. Anak kecil itu memeluk ibunya erat-erat. Pembahasan pada soal ini, kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak memakai objek. Jika melihat kata dari opsi C, tidak ada kata objek di dalamnya. Nah, mari kita buktikan ya. Opsi A, ia belajar di atas meja. Di atas itu adalah objeknya meja ya. Lalu opsi B, Pak Hasan bekerja di kantor. Itu adalah objek ya. C, ia menangis meraung-raung. Meraung-raung bukanlah objek ya, karena bukan nama tempat ataupun istilah yang dilakukan ya. Lalu yang D, ia melukis dengan kedua kakinya. Melukis dengan kedua kakinya. Ini merupakan objek. Lalu yang selanjutnya, opsi yang E, anak kecil itu memeluk ibunya. Ibunya itu sebagai objek ya. Nah, jika kita melihat pada opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, opsi E, maka yang benar adalah yang opsi C. Apakah betul? Kita buktikan. Ya, jawabannya yang C. Lanjut soal berikutnya ya. Tua muda, lelaki perempuan, besar kecil mengambil air di telaga itu. Perulangan tua muda, lelaki perempuan, besar kecil berarti titik. A. Berlawanan. B. Banyak. C. Banyak sekali. D. Sulit dihitung secara pasti. E. Rombongan. Kita masuk pada pembahasan saja ya. Tua muda, lelaki perempuan, besar kecil itu adalah kata berlawanan ya. Tua dengan muda, lelaki dengan perempuan, besar dengan kecil itu adalah kata yang berlawanan. Jika melihat pada pembahasan, maka jawaban yang benar pada soal ini adalah ya, jawabannya yang A, berlawanan. Kita lanjut pada soal berikutnya. Budi tidak sengaja jatuh dari sepedanya. Imbuhan yang tepat untuk mengganti kata berjabat miring tersebut adalah titik. A. Berstripan. B. Terstrip. C. Ternya stripnya. D. Pestripan. E.
SE se-stripnya. Oke, kita lanjut pada pembahasan soal kali ini. Terjatuh memiliki makna tidak sengaja jatuh. Maksudnya, coba kita bedah pada opsi soal ini ya. Jika kita ganti jatuh ya dengan imbuhan berjatuhan, maka kurang tepat ya. Budi tidak sengaja berjatuhan, kurang tepat. Opsi B, Budi tidak sengaja terjatuh. Maksudnya yaitu makna dari kata tersebut memiliki tidak sengaja jatuh. Coba kita ganti dengan opsi C, Budi tidak sengaja jatuhnya. Nah, kurang tepat ya, nyanya ini tidak memiliki makna yang kurang tepat. Opsi D, Budi tidak sengaja penjatuhan. Nah, kurang tepat juga. Lalu opsi E, Budi tidak sengaja sejatuhnya. Nah, juga kurang tepat. Maka jika kita melihat apa yang barusan kita bahas, jawaban yang benar adalah jawaban B adalah jawaban yang benar. Karena terjatuh memiliki makna tidak sengaja jatuh. Budi tidak sengaja terjatuh dari sepedanya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Pohon di depan rumah sedang menari-nari bersama angin. Kalimat tersebut merupakan contoh dari majas ... A. Metafora. B. Personifikasi. C. Hiperbola. D. Sinisme. E. Antitesis. Kita lanjut pada pembahasan soal kali ini. Majas yang dibuat untuk membandingkan manusia dan benda mati, yang membuat benda mati itu seolah-olah hidup ya, dan bersikap seperti manusia atau sebaliknya, dinamakan majas personifikasi. Maksudnya yaitu dalam soal tersebut pohon di depan rumah sedang menari-nari bersama angin. Jadi kata menari-nari ini diibaratkan sebagai atau membandingkan manusia dan benda mati ya. Pohon adalah benda mati. Sedangkan menari-nari itu adalah istilahnya sebagai benda hidup atau yang biasa dilakukan oleh manusia. Maka di sini menggunakan majas personifikasi. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban yang B, personifikasi. Kita lanjut pada soal berikutnya. Pagi ini, ayah membeli mangga yang manis di pasar. Unsur-unsur dalam kalimat tersebut terdiri dari ... A. Subjek, predikat, objek, keterangan tempat. B. Pelengkap, subjek, predikat, objek, keterangan tempat. C. Keterangan waktu, subjek, predikat,
objek keterangan tempat pelengkap. D. Keterangan waktu subjek predikat objek keterangan tempat. E. Keterangan waktu subjek predikat objek pelengkap keterangan tempat. Oke, kita bahas pada pembahasan soal kali ini. Pagi ini itu menyatakan keterangan waktu ya. Pagi itu keterangan waktu. Ayah menyatakan sebagai subjek ya. Ayah itu sebagai subjek. Membeli itu menyatakan predikat ya. Predikat dari ayah tersebut ya. Mangga itu sebagai objek yang dibeli ayah ya. Yang dibeli ayah itu mangga, jadi sebagai objek. Yang manis itu pelengkap dari kata mangga tersebut. Di pasar itu keterangan tempat. Nah, jika kita melihat nih apa yang barusan kita bahas, maka jawaban yang pas adalah jawaban yang E ya. Karena pagi itu keterangan waktu, ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, mangga sebagai objek, yang manis sebagai pelengkap, dan di pasar itu keterangan tempat. Maka opsi E adalah opsi yang paling benar.